Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya hingga saat ini. Tak lupa pula salawat berikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Safaliza Rizvani. Saya merupakan mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan suatu materi mata kuliah penganggaran, yaitu yang berjudul Anggaran Komprehensif. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Asra Irdiansyah yang telah memberikan tugas ini kepada saya dan teman-teman. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Lalu juga semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran komprehensif. Sesuai namanya, anggaran komprehensif itu sesuai namanya komprehensif. Komprehensif itu artinya keseluruhan atau secara menyeluruh. Nah, jadi dalam menyusun anggaran, perusahaan itu melakukannya dalam dua cara. Yang pertama itu adalah secara sebagian atau parsial, dan yang kedua itu secara keseluruhan atau komprehensif. Nah, jadi yang saya akan jelaskan di sini yaitu mengenai anggaran komprehensifnya. Anggaran komprehensif itu merupakan suatu anggaran yang ruang lingkupnya itu menyeluruh. Jadi semua jenis-jenis anggaran itu akan dihitung pokoknya secara keseluruhan dalam suatu perusahaan. Lalu aktivitas dalam anggaran komprehensif ini itu mencakup seluruh aktivitas baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan maupun administrasi. Anggaran komprehensif ini juga dijadikan sebagai dasar untuk operasi perusahaan dalam suatu periode di waktu yang akan datang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kita menyusun anggaran komprehensif ini. Jadi sebelum menyusunnya ada dua yang akan saya beritahu. Yang pertama itu adalah perusahaan itu harus mempersiapkan rencana pendahuluan secara keseluruhan. Jadi apa gunanya gitu? Nah, gunanya itu adalah supaya anggaran yang disusun nanti itu dapat sistematis dan juga beruntut. Jadi ini juga menjadi bahan evaluasi juga agar tidak ada satupun anggaran yang selip gitu atau salah hitungannya. Dan yang kedua itu adalah perusahaan itu harus sudah menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat dari anggaran komprehensif. Jadi ada dua syarat dalam manajerialnya. Yang pertama yaitu adalah manajer harus menentukan pokok-pokok kebijakan atau rencana jangka panjang. Yang kedua, manajer itu harus menetapkan atau merealisasikan rencana jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Lalu isi dari anggaran komprehensif itu ada 4 isinya. Yang pertama itu adalah budget taksiran, lalu ada analisis statistika dan matematika, lalu ada budget variabel, dan yang terakhir itu adalah laporan budget. Yang pertama itu adalah budget taksiran. Jadi budget taksiran ini tuh memuat seluruh taksiran kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada analisis matematika dan statistik. Ini tuh diperlukan untuk mengolah data dan informasi untuk memperoleh taksiran guna menyusun budget sekaligus mengevaluasinya. Jadi ini tuh
bagian menurut saya ini adalah bagian yang paling penting, karena di sini itu memang benar-benar harus teliti, tidak boleh ada anggaran yang tidak pas, yang karena ini tuh bisa merugikan perusahaan, dan nantinya ini bukan hanya berdampak pada jangka pendek, tapi ini bisa berdampak pada jangka panjang. Makanya analisis matematika dan statistik ini benar-benar harus diteliti secara baik dan benar. Lalu ada yang namanya budget variabel. Jadi ini budget variabel itu adalah budget yang memuat standar biaya yang termasuk ke dalam kelompok biaya tidak langsung. Dan yang terakhir itu adalah laporan budget. Nah, jadi pada akhirnya anggaran ini sendiri merupakan suatu pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Menurut saya membahas mengenai anggaran ini sendiri, ini tuh yang bersifat sedikit sensitif, karena seperti yang kita tahu bahwa anggaran itu biasanya dinyatakan dalam ukuran yang kuantitatif atau biasanya dalam bentuk uang. Maka dari itu ini benar-benar harus diteliti secara baik agar tidak ada yang terselip, karena jika ada yang salah maka ini akan menjadi masalah bagi perusahaan, karena nanti dapat menimbulkan kesalahpahaman antar manajer, antar karyawan, dan antar orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Dan anggaran ini sendiri juga menjadi alat bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas aktivitas perusahaan. Maka dari itu anggaran ini harus disusun secara terorganisir gitu, secara rapi, rinci, jelas, dan komprehensif. Kesalahan dalam penyusunan anggaran komprehensif ini nantinya dapat menyebabkan kesalahan pada perusahaan dalam membuat suatu kebijaksanaan. Selain itu juga dapat mempersulit perusahaan dalam melakukan evaluasi ataupun pengawasan dalam suatu perusahaan. Maka dari itu pemahaman mengenai penyusunan anggaran komprehensif ini itu sangat dibutuhkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Jadi karena jika terjadi kesalahpahaman, maka akan menyebabkan kesalahan dalam penyusunan anggaran tersebut gitu. Maka dari itu pemahaman mengenai penyusunan anggaran ini memang harus didalami secara tepat dan memang harus dipelajari. Mulai dari menganalisis, mengevaluasi, serta ke tahap membuat kebijaksanaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi anggaran komprehensif. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian yang menonton video ini, saya minta maaf. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya berterima kasih lagi kepada dosen saya, yaitu Bapak Asa Irdiansyah, yang telah memberikan tugas ini. Saya sangat bersyukur karena di sini saya dapat belajar lebih dalam lagi mengenai materi pembelajaran yang telah Bapak berikan. Untuk itu saya pamit undur diri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.